Anda, kami dari Kerajaan Sriwijaya, kelompok 1, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wandri Dayat. Saya sebagai Dapuntayan dan Balaputra Dewa. Perkenalkan, nama saya Abdi Rahman sebagai Lampung 1. Perkenalkan, saya Aldo Hamres Kumorang sebagai Lingga Warman. Perkenalkan, saya Aris Samudaya sebagai Wangsa 4. Perkenalkan, saya Giza Lamlari sebagai Wangsa 3. Perkenalkan, nama saya Safar Siti Ramadhani sebagai Rati India. Perkenalkan, nama saya Aisyah Pancarani sebagai Itsing. Perkenalkan, saya Fadilah Ramadhani sebagai Soban Kencana. Perkenalkan, nama saya Sita Usyaputri sebagai Gunadharma. Perkenalkan, saya Desa Putri sebagai Prowadarni. Perkenalkan, saya Zalura sebagai pedagang 1. Perkenalkan, saya Siti Fatimah sebagai pedagang 2. Perkenalkan, nama saya Nisa Sudaningsi sebagai pedagang 3. Perkenalkan, nama saya Lisa Saputra sebagai Laki Pakistan. Perkenalkan, nama saya Arvino Panggi sebagai Panglima 1 dan Rajendra. Perkenalkan, nama saya Yaman, saya berperan sebagai Panglima 2. Perkenalkan, nama saya Perdana Habib sebagai Panglima 3. Tahan. Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan dari Biksu Itsing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri sejak 671 Masehi yang dipimpin oleh Raja Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar dan terpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentang pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Igor, Malaysia, dan Nalmada, India. Para saudagar, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan baginda? Saya akan menjanjikan kemakmuran kesenaman Sriwijaya. Sebagai awal perjanjian kami akan berdagang selama 6 bulan. Apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka kami tidak akan datang lagi ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang, ia adalah Itsing. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan diajarkan agama Buddha oleh Itsing. Itsing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda, kami sudah sampai di kerajaan dan ingin menghadap Baginda. Salam baginda, saya Itsing yang berasal dari Tiongkok yang ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa kau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Untuk mengajak berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang diajarkan dalam agama Buddha? Untuk melepaskan hawa nafsu dan perbuatan manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, saya izinkan kamu mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Baiklah, terima kasih baginda. Raja Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer, menaklukkan wilayah dengan menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti pada kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer ke kerajaan wilayah Tanah Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda Raja? Saya ingin memperluas kekuasaan Sriwijaya. Siap, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan yang ada di tulang bawang Tanah Jawa, kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Siap, Baginda. Kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi penyerangan darat dan penyerangan laut secepatnya.
Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di tulang bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan Majapahit. Terima kasih para panglima penasihat kerajaan telah membantu. Tugas-tugas kami untuk membantu Baginda Raja. Baginda Raja telah menaklukkan kerajaan Kalingga dan Jambi. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas wilayah kerajaan. Apakah kita akan melakukan penyerangan di kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua raja, kerajaan Tanjung sekarang di bawahnya. Dapun Tahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana putri kedua raja kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Dapun Tahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Aku menyukai wanita seorang Sakina. Dia menyebut bersahabat hati. Aku akan berjanji membahagiakan putrimu dan memberikanmu keturunan kakak. Aku akan menikahkan segala putrimu. Bagaimana? Iya ayah, aku rasa Dapun Tahyang adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah, jika itu keinginanmu, pernikahan kalian akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih ayah. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya yang berikutnya yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pengawal bawahannya yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dwitara. Putri ini kemudian dinikahi dengan Samaragawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra. Dari pernikahan Dwitara dan dengan Samaragawira kemudian lahirlah Bala putra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Para wangsa. Ya, Baginda. Aku ingin meminta pendapat kalian di sini. Pendapat aku, Baginda Raja. Aku ingin membangun sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan memiliki arti sejarah bagi masyarakat. Memangnya ingin bangunan seperti apa, Baginda? Aku ingin membangun sebuah candi agar dapat digunakan sebagai tempat. Gimana Baginda? Hal itu masih kupikirkan. Apakah kalian memiliki pendapat? Kalian memiliki pendapat, Baginda. Bagaimana bangunan candi itu dibangun di atas bukit? Saya juga sependapat, Baginda, agar candi itu terlihat mewah dan megah. Baiklah, carikan arsitek untuk membangun candi. Saya memiliki kenalan arsitek, Baginda. Dia bernama Gun Harman, berasal dari negeri dia terkenal di negerinya. Mungkin dia bisa merancang sesuatu yang Baginda inginkan. Bawa dia. Baik, Baginda. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang hari, Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu alasan kamu ke sini? Saya mengetahuinya di para wangsa Baginda. Baiklah, jika kamu tahu, apakah rancangan itu telah selesai? Saya sudah menyelesaikannya dan ini rancangan yang sudah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Baiklah, rancangan ini telah sesuai. Tapi tambahkan sedikit relief. Setiap relief menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di ajaran juga. Baik Baginda, kami akan menambahkan itu semua dan menambahkan. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap pembangunan hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Simaratungga, yaitu Ratu Pramodawardhani. Setelah mendiang Raja Simaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya yaitu Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani.
Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Simaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan, Balaputra Dewa menemui Promawardhani dan suami di kediaman mereka. Ada apa kiranya paman mengunjungi kami? Aku mendengar keputusan dari ketua kerajaan bahwa suaminya yang menggantikan menjadi raja. Aku rasa ini bukan pilihan yang tepat. Kenapa paman berpikir seperti itu? Aku adalah adik raja, bukankah aku berhak untuk mendapatkan tahta kerajaan itu? Jangan lupakan hal ini paman, aku adalah putri sang raja, aku juga berhak atas tahta itu. Lagi pula dia adalah suamiku, tidak ada yang salah dari kata para tetua. Baiklah, jika itu keputusan yang tepat, izinkankah aku untuk meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ini. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Promawardhani menjadi raja. Balaputra Dewa pun meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaannya, Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan terhebat di Nusantara. Kami akan setia mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima Capan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Kalimantan. Siap bagi raja. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran kawasan Asia Tenggara. Sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung armada Laut Sriwijaya, memberi kekuatan ekonomi Sriwijaya, kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa. Setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal dengan kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Kola dari India yang dipimpin oleh Rajendra Chola. Tolong panggilkan Perdana Menteri. Baik, yang mulia. Siapkan pasukan. Kita akan melakukan penyerangan kerajaan Sriwijaya. Apa lakukan daya Saudara, aku ingin merebut wilayah perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah bukannya, Kalau begitu saya undur diri yang mulia, mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Kola Mandala melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Tunggawarman ditahan pihak Kola Mandala. Tambah membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kamu bawa? Bukankah kantor kerajaan ini adalah kabar buruk? Rajendra datang membawa prajurit menyerang kerajaan kita, Tuhan. Kalau dari mana mereka bisa melewati perdagangan kita? Gerakan seluruh prajurit sekarang. Kerajaan Kola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sang Rama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.